Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak sekalian, gimana kabarnya di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah ya, semoga terus baik-baik saja ya. Kita meraih cinta Allah, kita meraih kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini ya. Dan tentunya tak lupa pula sempurnakan saum kita juga. Semoga Ramadan ini tentunya menjadi Ramadan yang terbaik buat kita ya. Pada pagi ini kami mau menjelaskan tentang sejarah saum Ramadan ya. Sebelum kita masuk nih ya ke sejarah saum Ramadan, kita harus tahu dulu kewajibannya ya gitu. Nah, saum Ramadan itu adalah rukun Islam yang keempat ya. Yang kita udah tahu gimana 5 rukun Islam ya gitu. Yang rukun Islam itu merupakan kewajiban buat kita ya, tiangnya agama Islam. Dan kalau kita nggak di bulan Ramadan itu mengerjakan saum, berarti Islam kita belum benar gitu ya gitu. Berarti sudah benar belum ini Islamnya? Kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban ya gitu. Artinya saum itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan ya. Karena kalau tidak kita kerjakan maka kita akan berdosa ya. Dan kalau sudah berdosa pastinya punya catatan di catatannya malaikat, nanti jadi tabungan kejelekan tuh ya di hari kiamat. Nauzubillah ya. Berarti kita nggak mau gitu ya. Maka kita wajib saum di bulan Ramadan itu ya. Karena itu tiang agama Islam. Selama sebulan penuh ya kewajibannya. Nah itu tentang kewajiban saum di bulan Ramadan ya. Nah kita udah tahu nih ya tentang sejarah. Mungkin dulu pernah mendengar gitu ya. Oh pernah tahu gitu ya. Nah sekarang di sini kami mau menegaskan ya, mau menjelaskan lebih rinci gimana sejarah historisnya saum Ramadan itu. Gimana sih ceritanya saum Ramadan sebelum wajib sebulan penuh? Nah, ada beberapa keterangan, di antaranya hadis Muaz bin Jabal ya. Bahwasanya Nabi itu pernah saum juga bersama para sahabatnya ya. Waktu itu di saat mengerjakan saum 10 Muharram ya. Atau disebutnya di kita atau di hadis ya adalah saum Asyura ya gitu. 10 Muharram ya gitu. Jadi di tiap tanggal 10-nya di bulan Muharram itu sudah ada saum Asyura ya namanya. Selain itu juga yaitu saum 3 hari ya. Ada yang mengatakan juga 3 harinya itu adalah 3 hari tiap bulan ya gitu.
kapan aja, ya bisa awal, tengah atau akhir ya. Yang pasti 3 hari gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan kayak gitu ya. Ada juga itu di 3 hari itu adalah Ayyamul Bid ya, atau pertengahan bulan di bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah ya. Yaitu 13, 14 dan 15 ya. Setiap bulannya di bulan Hijriyah. Nah, itu yang dulu dikerjain sama Nabi dan para sahabatnya ya. Terus bertahap-tahap terus ya. Dan mulai diwajibkan saum Ramadan itu di tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, atau 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu juga kiblat baru dirubah ya. Asalnya di mana kiblatnya? Di Baitul Maqdis ya, di Yerusalem. Akhirnya dirubah juga ke Masjidil Haram di kota Mekah. Di saat itu pula saum Ramadan itu sudah mulai diwajibkan. Jadi ada perintah juga saat itu untuk saum di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah ya, atau kalau tahun Masehinya itu 624 Masehi. Itu juga bersamaan dengan disyariatkannya zakat fitri ya, atau di kita zakat fitrah, sholat id ya. Nah, itu juga bersamaan syariatnya. Jadi itu bagaimana sebelumnya dikerjakan 13, 14, 15 ya, atau Ayyamul Bid. Setelah itu bertahap-tahap ya, sampai di tahun kedua Hijriah itu diwajibkan saum di bulan Ramadan. Dan juga ada beberapa latar belakang kenapa harus di bulan Ramadan ya saum itu ya yang diwajibkan. Nah, kita itu sebagai umat Islam tidak hanya di bulan Ramadan saja saum itu kan. Tadi kan ada yang 10 Muharram ya gitu. Nanti ditambah lagi dengan 9 Muharramnya atau Taswa Asyura ya gitu. Ada juga yang sunatnya itu 13, 14, 15 ya. Tadi di pertengahan bulan setiap bulan Hijriah gitu ya. Terus ada lagi nanti setelah Ramadan itu saum Syawal ya 6 hari gitu. Terus juga termasuk pula saum di 9 Zulhijjah gitu ya gitu. Nah, itu yang diantaranya saum-saum sebelum bulan Ramadan itu kan cuma 2 tadi ya. Ya. Cuma 2, yaitu 10 Muharram dan juga 3 hari gitu ya. Baik 3 hari setiap bulan atau 3 hari 13, 14, 15 ya. Setiap bulan Hijriahnya. Adapun saum sunatnya selain itu tambah juga 9 Muharramnya, kemudian juga 9 Zulhijjahnya gitu. Terus juga 6 hari di bulan Syawal ya gitu. Bebas gitu ya. Mau di awal, di tengah atau di akhir bulan Syawal ya. Yang pasti jelas 6 hari gitu. Nah, itu jadi kita nggak cuman Ramadan aja gitu ya, harus kita juga nanti saum-saum sunat gitu ya. Ya supaya Ramadan juga berbekas gitu ya. Nah, latar belakang kenapa harus di bulan Ramadan, yaitu dulu itu pernah sejarahnya
yang juga diamalkan ya. Di antaranya saum dengan menahan lapar dan dahaga diperintahkan juga kepada kaum jahiliyah ya. Tapi kaum jahiliyah itu enggak taat gitu ya gitu kepada kaum Nasrani gitu ya, enggak taat mereka itu. Enggak taat untuk saum gitu ya gitu. Nah, terus juga di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang sebelumnya juga ada saum tapi bukan menahan lapar dan dahaga ya. Kayak contohnya Maryam gitu ya. Maryam itu sebelum melahirkan Isa alaihissalam ya, sebelum dia melahirkan Nabi Isa, dia juga saum ya gitu. Tapi saumnya cuman saum dari bicara gitu ya, 3 hari gitu. Nah, selebihnya ketika saum itu bertahap tuh ya, yaitu pada kaum Nasrani ya atau pada kaum jahiliyah gitu. Walaupun mereka tidak mentaati gitu ya. Terus di zaman Nabi Muhammad gitu. Kenapa harus di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi ya gitu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu ya. Dan setan-setan terbelenggu gitu ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Nah, itu dari hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi gitu ya. Dan juga hadis-hadis yang lain ya, riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Dan juga di hadis riwayat Muslim ya, disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dari dosa-dosanya gitu. Jadi keutamaannya di bulan Ramadan diantaranya diberkahi ya. Terus pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya. Setan dibelenggu gitu ya. Asal kita saumnya itu dengan saum yang benar gitu ya. Enggak cuman menahan lapar dan dahaga gitu ya gitu. Terus juga kita juga tambah gitu ya. Selain sholat tarawih nanti malamnya gitu ya, juga terusin juga tadarus Al-Qur'annya gitu ya gitu. Baca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya gitu ya. Terusin juga gitu ya gitu. Jangan pernah berhenti gitu ya. Terus juga kita terusin sedekah kita gitu ya. Terusin sedekah ya, walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Sedekah terus gitu ya. Kita berbuat baik juga pada orang lain, berbuat baik pada orang tua. Nah, itu juga bagaimana kata Nabi, itu harus menjauhi kezaliman, kedustaan ya, berteriak dan sebagainya gitu ya, yang membuat pahala saumnya itu rusak gitu ya gitu, atau yang menghapuskan, yang menghilangkan pahala saum gitu. Nah, makanya harus dijaga nih ya gitu. Adik-adik, anak-anak nih ya yang dicintai oleh Allah, jaga perbuatan kita, jaga tindakan kita, jaga ucapan kita ya. Jangan sampai terucap kata-kata kasar ya, apalagi ketika saum tuh ya gitu. Jangan sampai ngomongin orang gitu ya. Jangan sampai ngejek orang gitu ya. Ngejek orang tuanya itu nggak boleh gitu ya gitu. Nanti saumnya nggak berarti apa-apa ya. Ya cuma menahan lapar dan haus saja ya, nggak akan jadi pahala gitu ya gitu. Nah, makanya kata Allah juga
dijelaskan bahwa saum itu harus la'allakum tattaqun ya, meraih takwa gitu ya. Jadi harus semakin takut kepada Allah gitu ya gitu. Nah, imanan wa ihtisaban itu yang diterangkan oleh Nabi berarti harus dengan keimanan. Oh, berarti kita saum itu dengan keimanan berarti kita sadar kita itu lagi saum gitu ya gitu. Nggak berani-berani gitu ya kita buka secara sembunyi-sembunyian, sesurumputan gitu ya, nggak berani kita ya. Atau kita nggak berani minum dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi dengan penuh keimanan gitu ya, karena kita tahu Allah melihat kita gitu ya gitu. Wati sabadan kita mengharap pahala ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang pasti akan membalasnya gitu ya. Gitu. Kata Allah dalam hadis qudsinya bahwa saum itu adalah untukku gitu ya gitu. Wa ana ajzi bih gitu. Dan aku akan membalasnya ya, ajzi bih gitu. Akan dibalas saumnya itu ya. Nah, makanya kita tentu kalau saum itu untuk Allah, kita persembahkan yang terbaik untuk Allah gitu ya. Nah, itu untuk mengharap apa? Pahalanya ya gitu. Makanya ganjarannya apa? Ya ampun ya. Bahkan ada surga khusus untuk orang yang sering saum ya gitu. Ada pintu surganya, yaitu pintu surga Ar-Royan gitu ya. Jadi kita harus kalau mau masuk surga berarti harus rajin saum gitu ya. Sempurnakan saum Ramadannya yang wajib, kemudian laksanakan juga yang sunat-sunatnya gitu ya. Nah, tentu kita kan mau gitu ya masuk surga gitu ya gitu. Nah, itu maka orang yang saumnya bagus itu dia akan mendapatkan pahala dan juga akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu kenapa harus di bulan Ramadan ya. Demikian untuk kewajiban saum Ramadan ya. Tadi itu adalah bagaimana saum Ramadan itu adalah tiang agama Islam gitu ya. Kalau tidak dikerjakan berarti Islamnya belum benar gitu ya gitu. Terus dari segi sejarahnya gimana? Dari hadis Muaz bin Jabal bahwa sebelumnya Nabi dan para sahabat pernah saum di bulan Muharram yaitu tanggal 10-nya dan juga 3 hari. Ada juga yang mengatakan Ayyamul Bid ya gitu. 3 hari pertengahan ya, 13, 14, 15 berarti ya. Setiap bulannya gitu. Mulai diwajibkannya yaitu 10 Sya'ban gitu ya. Tahun kedua Hijriah gitu. 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah gitu. Terus latar belakangnya kenapa harus di bulan Ramadan? Karena bagaimana historisnya gitu ya. Dulu itu diwajibkan saum tapi tidak ditaati gitu ya gitu. Terus juga di zaman Nabi karena saat itu juga ada berbagai tahapan ya untuk kewajiban saum sebelum dari subuh sampai maghrib itu gitu ya gitu. Karena sebelumnya itu berat ya gitu. Berat melaksanakan, bahkan beratnya itu sampai sahabat itu ketika di tahap turunnya saum itu kan sampai pingsan tuh ya, karena waktu itu belum dari subuh sampai maghrib ya gitu. Akhirnya pingsan juga ya karena hampir seharian tuh ya gitu. Dari bangun tidur gitu ya, hampir seharian gitu saum gitu ya. Jadi ada yang pingsan juga gitu. Makanya diringankan gitu ya. Sehingga akhirnya di tahun kedua Hijriah itu disempurnakan gitu ya. Harus saum sebulan penuh
dari subuh sampai maghrib gitu ya gitu. Terus juga kenapa harus di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi, itu surga dibuka, itu neraka ditutup, setan dibelenggu gitu ya. Kalau kita saumnya benar gitu ya gitu. Jadi harus benar saumnya ya gitu. Dan juga yang terakhir, bagaimana orang yang saumnya itu imanan, wahtisaban, dengan iman dan juga mengharap pahala gitu ya, berarti dia bukan hanya mendapat pahala, tapi dia juga diampuni dosa dan juga mendapatkan surga gitu ya. Dengan juga diantaranya syaratnya juga sering-sering saum sunat. Nah itu sekian dari sejarah historis saum Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.